berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar tentang lapisan bumi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang disebut sebagai biosfer. Jadi biosfer adalah tempat berlangsungnya kehidupan yang ada di alam ini. Anak-anakku, pernahkah kalian tahu bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung berapi, atau banjir? Lah, ada di dalam lapisan manakah bencana alam ini? Sebelumnya kita akan belajar dulu tentang lapisan-lapisan penyusun bumi dulu. Yang pertama adalah lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer ini terdiri dari zat gas. Ada 3 lapisan di dalamnya. Yang pertama adalah terdiri dari zat nitrogen. Jadi nitrogen di dalam atmosfer ini jumlahnya kurang lebih 78%. Kemudian yang kedua adalah oksigen. Oksigen sekitar 21% dan sisanya 1% adalah gas-gas lain seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas-gas yang lainnya. Kemudian lapisan penyusun bumi yang kedua adalah litosfer. Litosfer ini terdiri dari zat padat, sedangkan lapisan bumi yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer ini berbentuk cair. Oke anak-anakku, mungkin itu pengantar dari saya. Setelah ini kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang lapisan bumi, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan pertama tadi. Bagaimana atau ada di mana penyusun lapisan bencana alam yang sudah saya sebutkan tadi? Oke anak-anak, selamat menyaksikan tayangan video berikut ini. Bumi. Ada 3 komponen utama bumi berupa padatan, tempat kita berpijak sekarang, kemudian gas atau atmosfer, dan air atau hidrosfer. Yang pertama, kita akan masuk ke litosfer atau padatan bumi. Jika bumi kita belah, maka akan tampak beberapa lapisan. Paling dalam kita sebut dengan inti dalam berupa padatan
dari kristal-kristal besi. Kemudian di luar dari inti luar ada inti dalam yang berupa cairan yang sangat pucat. Kemudian ada mantel atau selimut bumi. Kemudian ada kerak bumi yang terbagi atas dua yang membentuk benua atau daratan disebut dengan kerak benua, kemudian lautan, kerak samudra. Sedangkan lapisan gas atau atmosfer juga terdiri atas beberapa lapisan. Yang paling pertama adalah troposfer, kemudian yang kedua adalah stratosfer, mesosfer, termosfer, dan lapisan paling luar yang merupakan penghubung antar planet eksosfer. Kita pelajari satu persatu. Lapisan pertama berupa troposfer yang berjarak antara 0 sampai 10 km dari permukaan laut. Di sini terjadi fenomena alam berupa hujan dan awan. Kemudian lapisan kedua yang berjarak antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Di sini terdapat lapisan ozon yang berfungsi mengurangi radiasi ultraviolet. Kemudian lapisan yang ketiga yang berjarak antara 50 sampai 85 km di atas permukaan laut kita kenal dengan mesosfer. Tempatnya cuaca ekstrim sehingga meteor yang masuk ke dalam bumi akan habis terbakar. Kemudian lapisan yang lebih di atas lagi antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut disebut termosfer. Sangat panas sehingga terjadi ionisasi molekul-molekul dan sangat baik untuk pemancar atau gelombang radio. Yang terakhir adalah eksosfer, ruang antar planet. Ini sangat redup karena kurang oksigen, yang ada adalah hidrogen. Nah, karena gravitasi sehingga partikel-partikel itu menumpuk di bumi sehingga tekanan juga tinggi di dekat bumi. Semakin jauh semakin kecil tekanan pada lapisan bumi. Demikian anak-anakku tayangan video kita hari ini. Bagaimana? Apakah ada yang perlu dijelaskan atau ditanyakan? Boleh, silakan. Kalau masih ada yang masih belum memahami, bisa menghubungi saya atau guru IPA yang lainnya. Kemudian kalian bisa menanyakan kesulitan apa yang kalian hadapi. Setelah itu nanti kita akan mengerjakan latihan soal. Akan kita pandu apa saja latihan soal yang akan kalian kerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Oke? Bagus. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Ingat, kerjakan dengan penuh semangat, ya. Jangan berputus asa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang buatlah peta konsep dari materi lapisan bumi yang telah kita pelajari bersama.